Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukiana Putri Anggraini dengan NIM 210104030077 dari jurusan Manajemen Dakwah UIN Antasari Banjarmasin, lokal 21C. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas middle test mata kuliah Manajemen Dakwah dengan dosen pengampu Ibu Rizkiatul Hasanah, SOS MSOS. Sebelumnya, saya telah mempersiapkan peta konsep yang nantinya akan menjadi acuan dalam pembahasan di video ini. Langsung saja kita kepada pembahasan. Yang pertama ada pengertian manajemen dakwah dan hakikat dakwah Islamiyah dan ilmu manajemen. Pengertian manajemen dakwah. Menurut sumber lain, arti manajemen secara bahasa atau etimologi berasal dari bahasa Prancis kuno, yaitu manajemen. Kata ini memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Inilah yang mendasari bahwa manajemen adalah sebuah seni yang berarti dekat dengan keindahan, suatu keindahan manajemen yang teratur, rapi, dan terstruktur. Dan dakwah, menurut bahasa, dakwah berasal dari kata da'ah yang artinya memanggil, mengundang, ajakan, imbauan, dan hidangan. Jadi, manajemen dakwah merupakan proses perencanaan tugas, mengelompokkan tugas, menghimpun dan menempatkan tugas, dan kemudian menggerakkan ke arah pencapaian tujuan dakwah, yaitu kebahagiaan dunia akhirat. Yang B, ada hakikat dakwah Islamiyah. Hakikat dakwah adalah suatu upaya untuk merubah suatu keadaan menjadi keadaan lain yang lebih baik menurut tolak ukur ajaran Islam sehingga seseorang atau masyarakat mengamalkan Islam sebagai ajaran dan pandangan hidup. Dan yang C, ilmu manajemen. Menurut George, manajemen sebagai proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan, perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain. Selanjutnya, bila kita mempelajari literatur manajemen, maka akan ditemukan bahwa istilah manajemen mengandung 3 pengertian, yaitu yang pertama, manajemen sebagai suatu proses, yang kedua, manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen, dan yang ketiga, manajemen sebagai suatu seni atau art dan sebagai suatu ilmu pengetahuan atau sains. Yang kedua ada landasan dasar manajemen dakwah. Landasan manajemen dakwah ialah Al-Quran dan Sunnah. Dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang memerintahkan berdakwah bagi umat Islam, sebagaimana telah diwahyukan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 110 dan riwayat Muslim. Sedangkan landasan manajemen dakwah secara filosofis diantaranya adalah menuntut keyakinan umat manusia sesuai dengan fitrahnya, yaitu tauhidullah, yang artinya memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lain-lain. Salah satu hadis yang membahas tentang manajemen adalah dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, "Kalian adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban. Penguasa adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Suami adalah pemimpin keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Pelayan adalah pemimpin dalam pengelola harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Oleh karena itu, kalian sebagai pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." Sumber landasan terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada sumber landasan nakliyah. Nakli menurut bahasa yakni mengambil sesuatu dari satu tempat ke tempat lain, yakni mereka yang menuliskan hadis-hadis dan menyalinkannya dan menyandarkannya kepada sumber-sumbernya. Dikatakan pada dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis. Dalil nakli, oleh karena itu nakli secara istilah identik dengan dalil-dalil yang dinuklik atau diambil dari kitab Allah yang maha mulia dan dari sunnah yang suci, atau dalil-dalil yang diriwayatkan kepada kita oleh naqalah al-hadis dan perawi-perawi.
Yang kedua, ada sumber landasan akli atau akal. Secara istilah, akal memiliki beberapa definisi, di antaranya yang pertama, cahaya nurani yang dengannya jiwa bisa mengetahui perkara-perkara yang penting dan fitrah. Yang kedua, aksioma-aksioma rasional dan pengetahuan-pengetahuan dasar yang ada pada setiap manusia. Dan yang terakhir, kesiapan bawaan yang bersifat instiktif dan kemampuan yang matang. Yang ketiga, ada unsur-unsur manajemen dakwah. Yang pertama, ada tahdid atau perencanaan strategi. Perencanaan strategi adalah awal dari suatu aktivitas manajerial yang terkait dengan beberapa kegiatan untuk kedepannya dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, ada tanzim atau pengorganisasian. Pengorganisasian yaitu suatu pembagian yang aplikatif terperinci sesuai dengan job desk kemampuan masing-masing. Yang ketiga, ada taujih atau penggerakan. Penggerakan merupakan inti dari suatu manajemen dakwah, sebab tanpa kesediaan para pelaksanaan dakwah, tentulah rencana dakwah hanya akan menjadi rencana secara baik yang tersusun rapi di kertas saja. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah dalam penggerakan dakwah, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pemberian motivasi. Yang kedua, pembimbingan. Yang ketiga, menjalin hubungannya dengan baik. Yang keempat, penyelenggaraan komunikasi. Dan yang kelima, pengembangan atau peningkatan pelaksanaan. Dan yang terakhir ada riqobah atau pengawasan dan evaluasi. Evaluasi dakwah dilakukan sesuai dengan perubahan dalam kurun waktu tertentu, dirancang untuk diberikan kepada orang lain yang dinilai dan orang yang menilai informasi mengenai hasil karya. Tujuan dari pengawasan atau evaluasi untuk mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak, dan memperbaiki kesalahan-kesalahan supaya tidak terulang lagi. Yang keempat, ada fungsi manajemen dakwah. Yang pertama, ada planning. Perencanaan atau planning adalah pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi dan penetapan strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, ada organizing. Pengorganisasian atau organizing adalah seluruh pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan kepada suatu kesatuan dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Yang ketiga, ada actuating. Penggerakan atau actuating dakwah merupakan upaya menyadarkan orang lain atau anggota suatu organisasi untuk dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan. Pada fase penggerakan ini merupakan inti dari manajemen dakwah. Yang terakhir ada controlling. Pengendalian atau controlling adalah suatu usaha untuk meneliti kegiatan-kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan. Dan yang terakhir ada tujuan organisasi dakwah. Tujuan merupakan sebuah pernyataan yang memiliki makna, yaitu keinginan yang dijadikan pedoman bagi manajemen puncak organisasi untuk meraih hasil tertentu atas kegiatan yang telah dilakukan dalam dimensi waktu tertentu. Tujuan atau objektif diasumsikan berbeda dengan sasaran atau goals. Dalam tujuan memiliki target-target tertentu untuk dicapai dalam jangka waktu tertentu, sedangkan sasaran adalah pernyataan yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak untuk menentukan organisasi dalam jangka waktu panjang. Adapun karakteristik tujuan dakwah itu adalah yang pertama, ada suitable atau sesuai. Tujuan dakwah bisa selaras dengan isi dan misi dakwah itu sendiri. Yang kedua, ada measurable time atau berdimensi waktu. Tujuan dakwah harus konkret dan bisa diantisipasi kapan terjadinya. Yang ketiga, ada feasible atau layak. Tujuan dakwah hendaknya berupa suatu yang terkadang bisa diwujudkan atau realistis. Yang keempat, ada fleksibel atau luas. Itu senantiasa bisa disesuaikan atau peka atau sensitif terhadap perubahan situasi dan kondisi. Dan yang terakhir ada understandable atau bisa dipahami. Tujuan dakwah harus mudah dipahami dan dicerna. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga bisa dipahami dan semoga ilmunya bermanfaat. Salah hilap saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.